Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Waktu saya. Ini video perdana dari saya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Nurul Huda dari kelas D4 TRPK B1 Politeknik Pelayaran Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia secara singkat saja, dan semoga bisa membantu rekan-rekan dalam mencari referensi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai, saya mohon maaf kalau kamera saya goyang-goyang karena saya memakai handphone. Baik, tidak berlama-lama, akan saya mulai. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Makanya bahasa Indonesia dan Melayu agak mirip. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, yang artinya bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya beberapa prasasti yang akan saya sebutkan. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit Brangka di Palembang tahun 683 Masehi. Berikutnya, prasasti Talang Tuo Brangka di Palembang juga 684 Masehi. Berikutnya, prasasti Kota Kapur Brangka di Bangka Barat 686 Masehi. Berikutnya, prasasti Karang Brai Brangka di Jambi 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi, dan juga di Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Oke, slide selanjutnya. Pada zaman Sriwijaya, mereka juga menggunakan bahasa Melayu, contohnya untuk berdagang, sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bisa rekan-rekan lihat gambar di bawah itu contoh perdagangan kerajaan Sriwijaya. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk bercakap
dengan pedagang-pedagang dari luar. Oke, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, makanya bisa menyebar dengan mudah antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, bahkan antar kerajaan, karena itu tadi tidak mengenal tingkat tutur. Oke, slide selanjutnya. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Contohnya matur suwun dari daerah Jawa Timur dan sekitarnya, Jawa Tengah, dan beberapa yang bisa rekan-rekan lihat. Oke, slide selanjutnya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, terutamanya di pemuda-pemuda Indonesia yang menginginkan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Oke, selanjutnya. Maka dari itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kongres itu diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang akan disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang akan menjadi berikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kan tetapi, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 28 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 baru disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia memiliki bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Oke, selanjutnya. Dan sampai saat ini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton. Saya harap kritik dan saran dari rekan-rekan
karena kritik dan saran dari rekan-rekan sangat membantu bagi saya supaya bisa berbenah lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih.